Ya, halo Leo. Welcome and welcome back. Jadi nih aku bikin bi-monthly sebulan 2 kali. Nggak diniatin sih, cuma karena bulan ini atau di akhir bulan ini kita punya full moon lunar eclipse in Libra. Aku nggak tahu sih. Setelahnya juga kan ada solar eclipse in Aries gitu. Aku nggak tahu pastinya kapan. Kalau nggak salah bulan depan, somewhen bulan depan. Tanggal pastinya aku nggak ngecek. Jadi dan ini eclipse biasanya penting atau harusnya penting. Jadi ada baiknya mungkin aku tuh taking note soal ini. Anyway, Leo, eh oh iya, sebagai disclaimer atau ini sebagai aku cari aman, aku nggak sepinter itu loh soal horoskop, soal astrologi ya. Kayak kalender astrologi aja aku nggak ngikutin kalau kalau nggak dapet apa ya, kalau kalau nggak dapet bocoran dari feeds kayak Instagram atau ya kayak Instagram kayak gitu atau Facebook, aku miss. Kadang di feeds di YouTube juga ada soal. Jadi kebetulan aja kemarin ada muncul terus, oh ya eclipse. hmm. eh ya, ini bakal banyak hit and missnya itu deh ya, bottom line atau garis besarnya ini bakal banyak hit and missnya. Jadi iya, please bear with me, oke? Kalian punya date di sini, spreadnya aku tambahin kartunya ya, biar somehow yang 2 minggu yang lalu rasanya terlalu sedikit, terus aku ngerasa terlalu pendek gitu jatuhnya, kayak bawain breaking news gitu men. Dan mungkin baik tapi ada banyak itu, kayaknya banyak missnya soalnya terlalu terlalu kompak gitu. Kalau aku tonton lagi aku ngerasa ada interpretasi lain atau ada hal yang masih bisa aku kejar kalau waktunya aku tambah atau kartunya aku tambahin. Anyway, di sini that bulan ini atau di eclipse season ini ya, terutama eclipse season, bakal banyak yang berubah di hidup kalian ya. You don't say. Iya iyalah, cuma perubahannya mungkin bakal terasa agak drastis kali ya, itu kali, terutama buat full moon lunar eclipse ini. Soalnya di belakang date ada full moon, you don't say. Di sampingnya kita punya king of coins sama the fool. Ya mungkin banyak soal urusan kerjaan kali atau finansial mungkin, yang dimana perubahan yang terkesan drastis ini mungkin kalau kalian lihat keadaannya sebagai kalian yang dulu, hal yang bakal kalian dapetin saat ini tuh bakal kerasa jauh banget. Kayak kalau kalian lihat ini kayak, ini buat aku yang dulu ini nggak mungkin deh, kayak gitu deh kayaknya ya. Ini mah kalau aku yang dulu rada mustahil sih, tapi sekarang bisa kayak gitu. Jadi apa yang kalian pikir dulu nggak mungkin, sekarang bisa, sekarang malah jadi mungkin, sekarang malah jadi possible kayak gitu. Aku nggak, maksudnya transformasi di sini atau perubahannya di sini itu soal apa itu. Kita punya six of one di bawah that, di bawah full kita punya chariot, di bawah king of coins kita punya six of coin. Kalau ngelihat chariot, six of one sama six of coin, ada langkah yang cukup drastis yang kalian bisa jadi sudah lakukan atau akan lakukan ke depannya.
Dan ini bikin pencapaian kalian, king of coins-nya kalian tuh bakal setara dengan usaha kalian buat sampai ke situ. Jadi ini bukan perubahan atau ini bukan kesuksesan yang kalian dapatkan begitu saja. Ini bukan kesuksesan yang bakal, yang kesannya kayak bakal muncul tiba-tiba, kayak nggak ada usahanya tiba-tiba keadaan kalian berubah, nggak kayak gitu. Pertama, kalian berani ngambil resiko, udah jelas soal itu. Terus ada usaha yang sangat besar untuk sampai ke sini. Jadi kalau sebelumnya kalian ngerasa sempet mandek gitu, sempet berasa nggak kemana-mana gitu, apalagi urusan kerjaan kayak gitu, kalian ngerasa kayak kayak nggak maju-maju, atau kok aku kerja nggak mau apa sih, kayak mau nabung duitnya nggak kekumpul-kekumpul kayak gitu. Kayaknya di sini itu kayak kayak saklar atau kayak switchnya tiba-tiba klik gitu aja, terus semuanya apa yang kalian usahakan dari dulu, dari kemarin tuh kebayar semuanya di sini. Nggak sia-sia usaha kalian. Di antara King of Coin sama Six of Coin, kita punya Page of Coin sama High Priestess. Hmm, somehow aku ngelihat, atau aku beresin atau aku nggak, somehow aku ngelihat ada karma mungkin. Iya, kayak eh ada timbal balik setara antara kamu dan semesta. Aduh, susah banget kalimat itu. Iya, aku ngerasa ya, dan timbal balik setara itu nggak bisa dilihat manusia biasa. Aduh, apalagi sih dah. Ya pokoknya gitu deh. Jadi eh ini kayak apa ya? Ini kayak kalau pada akhirnya kamu tiba-tiba sukses, atau pada akhirnya kamu tiba-tiba eh mendapat berkelimpahan kayak gitu, mendapat keberkelimpahan kayak gitu, beribet banget ya. Itu karena emang apa ya, kayak secara transaksional kalian nggak cuma transaksi sama manusia, tapi juga mungkin kalian emang eh, berbisnisnya langsung sama Tuhan kayak gitu. Makanya bayarannya atau ganjarannya tuh kalau dipikir pakai nalar manusia nggak masuk akal. Tapi emang seperti itu. Iya, yeah, tapi emang emang begitu. Soalnya kayak apa ya, aku ngeliat Page of Coin di sini sama Six of Coin, terus di atasnya ada King of Coin tuh kayak seolah kalian berdagangnya tuh, ya kalau konteksnya dagangnya, kalau kalian dagang tuh kalian nggak cuma jual beli, tapi juga kalian seolah mempersembahkan kayak gitu. Kayak ngerti nggak sih, kayak ada unsur ibadahnya kayak di perdagangan kalian tuh. Ya agak itu ya, agak agak sulit barusan dicerna, jujur ya, aku agak kesulitan nyari nyari konteksnya atau nyari penjelasannya. Di antara Death sama Six of One kita punya hmm, Nine of Swords sama Four of Swords. Ya ini yang tadi ku bilang, kalau kalian berasa stagnan, kalau kalian berasa apa ya, ada kekhawatiran ini bakal berhasil atau enggak kayak gitu. Ya fase menunggunya kali ya, atau fase gelisah menunggunya itu yang agak agak sulit buat dilewatin. Soalnya kalau perubahannya itu sendiri atau transaksi, apa sih? Kok transaksi sih? Transformasi. Transformasinya itu sendiri itu pasti. Cuma apakah kalian mau ngalamin proses nunggunya, kayak proses gelisahnya? Ya, kayak ini ini kerasa sih, maksudnya ini kerasa sulitnya, gelisahnya, kayak ini pasti nggak sih?
Soalnya usahanya pun kalian rasanya nggak main-main, usahanya kalian cukup all out di sini. Kayak ada The Full, terus ada Chariot. Itu kayak apa ya, kayak ya balik lagi kalau konteksnya dagang gitu ya, kalau konteksnya bisnis, kalian bisnisnya nggak hitung-hitungan gitu. Maksudnya nggak, ya bisnis harus dihitung sih, dalam nggak, maksudnya nggak hitungan tuh, nggak sayang gitu buat ngeluarin uang atau ngeluarin resource kayak gitu. Kayak kalian cukup royal ya, bukan loyal ya, kalian cukup royal di apa ya, di venture kalian kalian di bisnis ini atau di pekerjaan ini, kalian cukup royal. Makanya kalau ada kegelisahan apakah ini bakal berhasil atau enggak, ini bakal balik modal atau enggak, aku bisa mengerti. Ya di antara full sama chariot ini kita punya two of sword sama three of one. Ya ada sense of belief and doubt at the same time. Kayak kalian kalian ragu, kalian bertanya-tanya, ini ini udah bener atau enggak, jangan-jangan aku begini jadinya rugi kayak gitu. Tapi di satu sisi juga kalian pengen percaya kalau ini bakal berhasil. eh aku nggak tahu sih, tapi mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kalian bakal kerasa berat banget atau bakal kerasa gelisah banget. Cuma kalau ngelihat overall spreadnya gitu, eh endingnya baik, cuma prosesnya doang yang agak menggelisahkan gitu kali ya. Kayak proses di tengah-tengahnya ini, proses transformasinya ini dari full ke King of Coins-nya ini, eh aku nggak ngelihat ada kerugian yang bakal kalian derita ke depannya. Cuma mungkin hal apa ya, kayak yang berat di sini yang harus kalian lewatin atau harus kalian hadepin tuh ya kegelisahannya ini selama selama prosesnya. Tapi ya itu pun kalian hadapi dengan cukup baik, somehow ada, eh, kalian cukup fokus dan kalian cukup apa ya, ada sense of belief yang tadi aku bilang, kayak ya kalian mengesampingkan semua kegelisahan itu, kalian cukup percaya kalau itu bakal berhasil. Walaupun gak selalu ya, walaupun ada kalanya kalian ragu, ada kalanya kalian nggak seyakin itu, tapi overall sih ini bakal works dan kalian sendiri pun tahu ini bakal works. Iya, ada lagi yang nggak tahu sih, aku ngerasa nine of sword sama four of sword di sini. Mungkin kalau ada kalanya kalian ngerasa depressed atau frustrated gitu, atau ngerasa frustrasi, kok gini banget gitu prosesnya. Mungkin mungkin saranku adalah itu kondisi emosional yang sifatnya sementara. Jadi yang mungkin adalah triggernya atau pemicunya adalah karena kamu emang butuh istirahat kayak gitu. Aku ada kepikiran ke situ kalau ngerasa pengen nyerah gitu, kalau ngerasa ini ngejalaninnya udah mulai berat, mungkin bisa diistirahatkan dulu. Soalnya ya kalau aku ngelihat three of wands di sini, di full chariot terus ada three of one, terus ada two of sword, dia kayak two of sword tuh kayak kadang apa ya, ada kebimbangan di situ. Tapi secara intuisi dia tahu mana yang benar atau mana yang bakal dia pilih. Jadi masalahnya adalah gimana caranya dia bisa apa ya, bisa lebih percaya pada kata hatinya. Nah, Kak, kalau lagi capek-capeknya, kadang si kata hati itu nggak kedengeran sama kita. Kadang kita udah terlalu lelah dengan segala problematika yang kita hadepin sampai kata hatinya kedengeran jauh. Jadi ada baiknya mending take a rest kali ya, take a rest. Iya, mending istirahat aja dulu. Kalau sekarang lagi kerasa berat-beratnya nih usahanya atau perjalanannya, nggak apa-apa, istirahat aja dulu.
bukan berarti berhenti ya, istirahat aja dulu, nanti dilanjut lagi. Soalnya mungkin perasaan gelisah itu datangnya dari karena kitanya aja yang lagi capek. Ya, ini agak mengganggu sih dari tadi. Kok ada ini ya di sini? Itu aja paling. Udah ya, nggak ada lagi. Ya udah. Thank you Leo. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Kalian, aku nggak ragu dengan keyakinan kalian di sini. Cuma tolong jaga diri baik-baik. Kalau capek mending istirahat ya. Jangan lupa, jangan maksain. Ya, jangan maksain, jangan lupa keadaan sendiri, kondisi sendiri lebih diperhatikan lagi. Lebih care sama diri sendiri. Kayaknya ini emang fasenya kalian lagi butuh apa ya? Lagi butuh di comfort kali ya. Ya, soalnya emang proses transformasi biasanya nggak mudah. Kalau ada orang-orang terdekat yang bisa kalian minta apa ya, emotional supportnya mungkin bisa dihubungi. Soalnya ada keraguan dan keyakinan yang silih berganti di diri kalian atau di hati kalian saat ini. Ya, semoga readingan ini bisa menambah keyakinan kalian kalau apa yang sedang kalian upayakan saat ini bakal berhasil. Thank you Leo. Selamat malam and I'll see you in the next reading.